Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan seprofesi ya, sesama guru, terutama guru akuntansi, sudah sampai mana materi hari ini ya, dalam kondisi daring. Saya hari ini tanggal 11 September 2020 sudah sampai materi kertas kerja untuk beberapa kelas. Ada kelas lain yang masih sampai di jurnal penyesuaian. Nah, saya menggunakan media berbasis PowerPoint untuk pengantarnya dan Excel saya gunakan untuk interaksi dengan anak-anak. Jadi saya share screen ya di komputer, saya share screen dan anak memantau di rumah menggunakan laptop, ada juga yang pakai handphone. Mereka saya ajak untuk terlibat langsung mengerjakan soal yang saya buat dengan Excel. Jadi saya buat medianya berbasis Excel yang sudah sebagian banyak teman-teman guru juga punya itu, silahkan nanti dikembangkan. Dan bagaimana serunya anak-anak berebut menjawab latihan soal dari Excel yang saya buat itu. Silahkan saksikan dalam video ini. 250. 250.000. Bagaimana bunyi jurnalnya? Jurnal penyesuaiannya. Beban sewa debit 250.000. Bayar di muka kredit 250.000. Betul. Nah, itu caranya. Jadi sekali lagi kuasai JUPE. Ini semuanya harus bisa kita isi sesuai data ya. Tidak semuanya ada JUPE, tidak ada. Enggak, ya. Hanya yang sesuai data. Yang ketiga, gampang ini. Peralatan disusut 500. Bunyi JUPE-nya untuk penyusutan peralatan. Kalau ini cepat, berarti cepat selesai. Nanti kamu tinggal latihan sendiri. Kita tidak harus 60 menit. Ada guru konsultasi ini. Penyebutan yang betul debit atau debit, Pak. Yang benar apa? Debit. Debit. Kalau debit lawannya kredit. Jawab ini. Kalau debit Beban penyusutan peralatan. Iya. Debit. Kreditnya Iya, apa? debit. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Dengan Nilainya nilainya berapa? 500.000. Iya, sudah. Yang bantu suaranya jauh di sana. Ya ini nilainya dalam penyesuaian. Oke, berikutnya. Gaji yang masih harus dibayar itu namanya apa? utang. Betul. Utang itu posisinya di Debit. Kredit. Kredit. Ketika ada penyesuaian semacam ini, maka bunyi jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, yang di sini gaji, debitnya adalah beban gaji. Ya. Ini ya debitnya, kreditnya adalah utang gaji. Nah, terakhir, pendapatan yang masih harus diterima namanya apa? Piutang. Piutang, berarti di sini debit ya. Kreditnya apa? Pendapatan. Pendapatan, ya kan? Pinter. Pendapatan. Nah, kan selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, jurnal-jurnal penyesuaian sudah kita tulis, apa yang harus kita lakukan? Di total. Ya di total, bener. Ya di total jumlah. Jumlahnya harus sama. Makanya kita nulisnya sepasang-sepasang untuk menghindari kesalahan. Baik, selesai ya. Apakah data-data ini perlu dimasukkan ke dalam penyesuaian? Iya. Enggak. Awas, salah ya. Enggak. Yang namanya kolom penyesuaian ini hanya diisi berdasarkan data penyesuaian. Yang tidak ada penyesuaian ya enggak usah. Yang tadi sudah saya sebut,
semua akun wajib berhenti di sini, di NSD ya, neraca saldo disesuaikan. Semuanya ke sini. Kas pun akan berhenti di sini, piutang di sini. Hanya cara berhentinya berbeda. Yang tidak ada penyesuaian, semacam ini kan nggak ada penyesuaian. Kas ini ya, nggak ada penyesuaian, maka kas langsung pindah ke sini. Karena nggak ada penyesuaian. Yang ada penyesuaian semacam ini, selesaikan dulu. Caranya, lihat transaksinya. Ketika debit ketemu debit, maka harus ditambahkan. Sehingga hasilnya ada di debit sini dengan nilai berapa? 15 juta. 15. Betul. Nah, sedangkan di sini ada debit, penyesuaiannya ada kredit, berarti harus dikurang. Nilainya berapa? 800.000. Ditaruh di posisi apa? Di Debit. posisi yang besar. Karena ini besarnya ada di posisi debit, maka taruhlah dia di debit. Demikian juga yang ini. Ini nggak ada penyesuaian kan, sama dengan kas tadi. Di sini nggak ada, langsung aja pindahkan. Ini dua-duanya nggak ada penyesuaian, langsung pindahkan ke sini. Ini juga dipindahkan, sesuai nilainya, nggak ada perubahan. Posisinya pun sama, tinggal pindah kok. Ini juga prive nggak ada penyesuaian, langsung dipindah. Nah, ini ada penyesuaian. Kredit, ketemu kredit, diapakan? Tambah. Ya, ditambah di jumlah. Ditaruh di posisi Kredit. kredit juga, sehingga di sini menjadi 27.500. Jadi kuncinya kalau tempatnya sama dijumlahkan, kalau tempatnya beda dikurangkan. Tempatnya nanti ngikuti yang besar yang mana, gitu ya. Ini debit ketemu debit ya ada di sini. Yang ini tinggal pindah saja, karena nggak ada penyesuaian, pindah. Ini juga sama. Yang ini nggak usah diutek-utek ya, ini jumlah soalnya. Pindah. Ini juga pindah ke sini. Selesai. Sekarang jumlahnya pasti sama. Setelah sampai NSD, semuanya sudah dipindah, nilainya juga sudah sama, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuang ini. Dua kelompok kolom ini kita buang. Kita udah nggak butuh lagi. Kita fokus pada NSD saja. Jadi ini kita lupakan. Kita ucapkan terima kasih. Neraca saldo, terima kasih penyesuaian. Saya meninggalkan. Kita akan fokus di neraca saldo disesuaikan. Data yang ada di neraca saldo disesuaikan inilah yang akan kita distribusi ke kolom laba rugi ke neraca. Ingat-ingat ya, yang masuk neraca adalah kelompok akun real. Akun real itu kelompok harta, utang, dan ekuitas atau modal. Kalau misalnya soal itu ada nomor akun, yang masuk di real itu adalah akun-akun yang diawali dengan nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Ini ya. Kemudian di bawah ini ada 1, ada 2. Ini masuk real, masuk neraca. Sedangkan 4 dan 5 adalah kelompok akun nominal. Dia berhenti di kolom laba rugi. Berarti kalau kita lihat di sini, kas sampai dengan prive ini masuk ke neraca. Kita pindah, memindahkannya jangan sampai salah, harus teliti. Debit jadi taruh debit, kalau kredit jadi taruh kredit, tanpa mengubah apapun ya, nilainya juga sama tetap ya, tanpa mengubah nilai apapun, tinggal pindah saja. Enak ini, sudah proses sampai di sini paling enak sudah. Kita nggak terlalu banyak berpikir. Ini tinggal pindah. Nah ini kan lain kan? Kenapa? Kode 4. Dia masuk akun pendapatan. Pendapatan itu akunnya masuk di kelompoknya laba rugi. Akun nominal namanya. Kemudian di sini beban. Oke. Terus di sini masih ada beban satu lagi ya. Beban sewa, beban penyusutan. Nah, yang ini 1 dan 2 ini masuk ke neraca sesuai posisi. Ya posisinya kredit, ya kita taruh di posisi kredit. Nah, selesai. Cepat kan? Apalagi kalau pakai Excel, cepat. Berbeda dengan teman-teman kalian yang ada di luar sekolah kita, itu mereka masih banyak menggunakan pakai
buku folio bergaris, harus menggaris sendiri. Itu sering ada konsultasi ke saya, malam-malam, Pak, mohon bantuan Pak diperiksakan. Aduh, mati aku. Saya males ngelihat catatan, saya salin aja, saya ketik di Excel, saya pasangi rumus-rumus cepet, jadi tinggal copas jumlah dengan rumus. Sebab ini jumlahnya kan harus sama setiap pasang. Ini debit kredit harus sama, ini juga sama. Tapi kenyataan yang kita lihat di sini, hasil kerja kita tadi, ternyata nggak sama, ya kan? Ya nggak apa-apa, memang belum selesai kan prosesnya. Sekarang kita cek, yang 27.500 itu akun apa? Pendapatan. Yang di sisi kiri, 13.650 akun apa? Beban. Ini sekumpulan beban. Kesimpulannya, pendapatannya lebih tinggi dari beban. Apa yang harus dilakukan? Mengurangi, ya kan? Ini kurangi ini. Laba apa rugi? Laba. Laba. Maka selisihnya kita taruh di sini. Kita klik di sini. Sudah jumlahnya sama sekarang. 27.500. Artinya kita meraih laba 13.850. Laba itu pengaruhnya pada modal. Ini modal. Dengan adanya laba, maka modalnya bertambah. Oleh sebab itu, angka ini kita bawa ke sini supaya laba. Selesai. Nah, selesai kan jumlahnya sama. Ini yang sudah kalian lakukan minggu kemarin untuk mencoba, saya amati mayoritas sudah paham, ya alhamdulillah. Oleh sebab itu saya kirim tadi file di WA ya. Coba gunakan itu untuk berlatih. Beda data ya, ada beda data. Baru nanti berikutnya saya akan uji satu-satu dengan PR ya, yang tadi menggunakan PIN. Saya harus mengcloning dulu ya, menggandakan, menduplikasi. Saya buat datanya berbeda-beda, entah 3 atau 5 model saya belum tahu. Nanti saya random sehingga setiap anak berdasarkan niche itu akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Silakan kalau ada pertanyaan.